Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan di berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Border tourism menjadi salah satu senjata pamungkas Kementerian Pariwisata untuk merebut target wisatawan mancanegara. Data pos lintas batas menunjukkan jumlah wisman per tahun 2018 naik signifikan menjadi 2.718.466 dengan jumlah cross-border event yang selalu mengalami kenaikan. 74 event di tahun 2016, 80 event di tahun 2017, dan 98 event di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan industri kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendampingan. Gerakan sadar wisata telah ditetapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cindramata, dan lain-lain. 100 Wonderful Events digelar di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata telah melakukan publikasi media ruang dengan memperkenalkan 10 destinasi branding seperti Medan, Kepulauan Riau, Jakarta, Bandung, Joglosmar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar, Coral Wonders, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Publikasi Wonderful Indonesia juga dilakukan di beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, India, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda,
Timur Tengah, Korea Selatan, dan Amerika yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemasangan publikasi media ruang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di level internasional. Situs resmi pemasaran Kementerian Pariwisata adalah indonesia.travel yang dilengkapi dengan menu yang mengakomodasi customer journey yang dimulai dari dreaming, planning, booking, experiencing, and sharing. Mulai dari pre-travel, travel, hingga post-travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan memperkenalkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket pariwisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya misi penjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar non-ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk ditarik ke destinasi Batam Bintan melalui harga paket Hot Deals. Selain mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata ini difokuskan dalam pengembangan unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata. Selama 5 tahun terakhir, total investasi sektor pariwisata mencapai 6,5 miliar US dollar, terdiri dari 4,7 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi, maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Sejauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia.